Halo Sobat Mari Belajar, selamat datang di Meja Belajar, media edukasi jelajah teknologi bersama Mari Belajar. Nah, Sobat semua, pada episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik nih. Dan topik ini sebenarnya sudah muncul beberapa tahun belakangan, sampai saat sekarang ini masih sangat hot sekali, apalagi bagi rekan-rekan yang baru menginjak di umur 20 tahun. Topik kita adalah how to start your startup in your early uh, 20. Yes. Bagaimana rekan-rekan bisa untuk memulai startup rekan-rekan semua di umur awal 20 tahun. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri ya. Kalau misalnya belajar dengan saya, mungkin nanti rekan-rekan nggak dapat ilmunya, gitu ya. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang cukup luar biasa, rekan-rekan sekalian di umurnya yang masih terhitung muda dibandingkan saya, maksudnya ya. Ini sudah berhasil membuat startupnya, bahkan sudah bisa menghasilkan revenue yang juga cukup tinggi, gitu ya. Nanti kita coba tanya-tanya juga, gitu ya. Nah, bagaimana cara memulai dan menjaga sebuah bisnis di tengah banyaknya bisnis yang kita lihat sekarang itu banyak bisnis yang bermunculan, terus juga ada badai yang kita ketahui di 2024 ini dalam dunia bisnis bagaimana gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan kulik bersama tentunya dengan saya Rinaldi selaku technical trainer dari Mari Belajar. Sangat senang sekali pada malam hari ini, pada hari ini kita kedatangan tamu seorang mahasiswa yang sudah dapat membangun startup ya untuk berbagi dan sharing pengetahuan nanti tentunya pengalaman juga dengan. Mari kita sambut. Mungkin saya tanya terlebih dulu. Selamat malam, Mas Zaki. Halo Kak, malam juga. Oke, di sini juga ada Mas. Siapa panggilnya siapa nih? Mas Yitzhak, benar? Ya, betul. Selamat Oke, malam, Mas. selamat malam. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Dua mas-mas yang ganteng ini ya. Mungkin bisa dari Mas Zaki dulu. Nama mungkin terus startupnya apa? Terus juga mungkin bisa ceritakan juga tentang mungkin dari kampus mana? Karena kebetulan ini masih mahasiswa gitu ya. Mungkin bisa cerita juga. Silakan Mas Zaki. Oke, perkenalkan dulu nama aku Muhammad Hilmi Zaki Wismadi, biasanya dipanggil Zaki Wismadi. Di sini aku mahasiswa Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan di sini umurku 20 tahun dan aku mendirikan startup bersama teman saya juga namanya Yizak Araknova. Itu semacam platform yang mempertemukan semacam community based sih, community based orang-orang developer IT yang bisa ngoding dan sekarang kita juga fokusnya lagi ngembangin agak ke software di bagian website development. Mungkin dari perkenalkan Oke. gue. Nah itu tuh. Berarti tadi Yizak nama startupnya apa? Mas Zaki Arat Nova. Araknova, betul sekali. Oke, Arat Nova. Oke, baik. Silakan dilanjutkan mungkin dengan Mas Yitzhak ya. Oke, tadi mungkin karena arak novanya udah sedikit di-spill ya sama Mas Zaki, mungkin kenalan diri aja. Jadi perkenalkan, nama saya Itzak ya teman-teman lalu. Biasa dipanggil Itzak, sama kayak Zaki, saya juga masuk teknologi informasi angkatan 2022. Jadi sekarang udah mau masuk semester 6 nih di TETI gitu. Dari kampus mana nih Dari dulunya? UGM ya? kampusnya sama, dari Universitas Gajah Mada juga. Oke, luar biasa ya dari mahasiswa yang masih umur 20 tahun nih, Sobat Mari Belajar sudah mendirikan startup. Saya dulu masih ingat 20 tahun ngapain gitu ya. Oke, baik. Eh, Mungkin di sini nanti saya akan cerita saja, tanya-tanya saja gitu ya, Mas Itzak sama Mas Zaki tentang beberapa hal yang ini sebenarnya banyak juga nih ditanyakan sama Sobat Mari Belajar juga tentang bagaimana sih mendirikan startup itu gitu. Ada mungkin keinginan dalam diri mereka, tapi mungkin belum menemukan nih path yang tepat gimana sih sebenarnya gitu ya untuk membuat atau membangun sebuah startup itu sendiri. Nah, pertanyaan saya nih, Mas Idzak sama Mas Zaki, mungkin bisa diselang-seling aja jawab ya, atau misalnya saling menambahkan juga boleh sih sebenarnya gitu ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih tentang latar belakang dan bagaimana Mas Idzak dan juga Mas Zaki nih memulai di dunia startup. Kenapa ingin bangun startup pada saat itu? Nah, mungkin silakan. Oke, mungkin Kebit Mas Zaki, ya silakan. dari personalku dulu. Jadi emang dari awalnya dari aku mungkin remaja dan masih kecil tuh aku sebenarnya udah ada jiwa wirausahanya. Jadi arah-arahku tuh mau ke bisnis, mau ke bagian dulu fakultasnya Fakultas Ekonomi Bisnis FEB.
Cuman karena memang untuk keluarga dan segala macam mostly mereka akademis dan mereka teknik, jadi kemarin bisa aku diarahin ke teknik, tapi jiwa bisnis itu masih pengen lah, masih pengen tumbuh lah. Dan di situ akhirnya aku masuk ke teknologi informasi karena di situ dulu sempat bisa ngoding-ngoding di awal kan. Cuman aku nyadar ternyata di teknologi informasi UGM ini banyak banget yang lebih jago ngoding daripada aku. Dan di situ aku juga menemukan keresahan karena aku juga ngelihat suatu demand di mana ada beberapa orang di sekitarku yang di luar teknik dan di luar orang teknis itu katanya mereka pengen bikin website, mereka punya ide dan segala macam, tapi mereka nggak tahu cara merealisasikannya. Sedangkan di kalanganku sendiri, aku setiap kali masuk kelas itu kanan kiriku tuh pada jago coding semua, dan mereka kadang-kadang ngoding cuma just for fun. Padahal mereka sebenarnya ini kan ada ladang duitnya ya, mereka ngoding project gak dibayar just for fun untuk portofolio, dimana kita bisa mempertemukan dua-duanya, satu bisa dikerjain website, satu bisa dapat portofolio, pengalaman, dan juga duit pastinya. Jadi situ sebenarnya komunitas untuk mempertemukan yang butuh. Sekarang IT-nya masih website dengan orang yang bisa mengerjakan website. Kalau dari aku tuh seperti itu sih. Oke, Mas Zaki. Berarti memang dari dulu, jangan-jangan udah mulai usaha juga nih dulu, Mas Zaki, sebelumnya. Mungkin usahanya masih kecil-kecilan sih, nggak pernah nge-establish. Sebelumnya belum ada bisnis kayak ya, jual-jual kecil-kecilan doang. Oke, Mas Zaki. Nah, memang sebenarnya rekan-rekan Sobat Mari Belajar, jadi memang yang paling banyak sebenarnya tuh yang terjadi di dunia teknik ya. Kebetulan saya juga teknik nih, Mas Zaki, Mas Izak ya. Kita itu di dunia IT atau di teknik lah khususnya ya, banyaknya tuh memang ahlinya tuh di bidang teknisnya gitu ya, skill-skill yang hard skillnya gitu, pas di soft skillnya, wah itu blank semua tuh. Apalagi kalau misalnya udah berurusan dengan bisnis gitu ya, itu jarang sekali kita temukan orang-orang yang di dalam itu bisa, ya maksudnya di dalam dunia IT itu bisa untuk itu. Nah, Mas Zaki ini luar biasa ya, karena beliau udah mencoba itu, udah punya jiwa memang dari kecil dan bisa dia realisasikan ketika dia udah kuliah. Mungkin tadi Mas Izak mungkin gimana nih kalau dari pengalaman Mas Izak? Oke, jadi mungkin sedikit nambahin ya. Kalau misalnya tadi mungkin sempat disinggung juga sama Mas Rinaldi, kalau misalnya anak-anak IT itu uh, banyak yang jago teknis tapi nggak bisa di manajemen gitu kan. Kalau menurut saya sendiri sih itu benar ya, karena dulu juga kebetulan sempat jadi panitia di beberapa tim kayak website development gitu, ada kayak event-eventnya di kampus, dan emang kebanyakan anak IT itu mereka jago, cuman kurang komunikasinya tuh kurang gitu kan. Nah, sementara kan nanti kalau misalkan udah masuk dunia kerja, sebenarnya kan itu penting kan ya. Mungkin kalau di dunia kerja itu apa ya, pilihannya itu banyak kan anak-anak IT. Tentunya kalau misalnya kita jadi pakai perspektif perusahaan kan pasti lebih cari yang bisa diajak kerjasama kan. Jadi sebenarnya motivasi lainnya kalau dari saya pribadi kenapa pengen bikin startup itu karena saya ngelihat anak-anak di prodi saya, program studi saya itu banyak yang sebenarnya mereka jago tapi harusnya mereka coba nih ditaruh di dunia profesional. Kayak mereka harus tahu kayak gimana cara mereka harus bagi waktu, gimana cara mereka harus berkomunikasi dan segala macam. Nah, jadi selain ya mungkin tadi potensi bisnis yang dilihat sama Mas Zaki, kalau dari sendiri saya melihat bahwa oh ini juga bisa jadi peluang selain buat belajar ya kan, kita belajar banyak dari bikin startup itu juga jadi tempat buat bantu teman-teman gimana sih caranya untuk jadi lebih profesional gitu, lebih nangkep skillnya tuh nggak cuma di hard skill kayak gitu sih Mas. Oke, jadi memang dari sana. Nah, ini saya penasaran nih Mas Izak sama Mas Zaki nih. Gimana nih bisa ketemu nih dua person yang beda ini gitu ya? Mungkin oke lah dari satu jurusan yang sama gitu ya. Tapi kan untuk menyamakan persepsi, untuk bisa apa namanya perform bareng-bareng gitu ya, untuk all out lah untuk startup ini gitu ya. Nah, gimana tuh cara awal-awal menemukan hal itu, Mas Zaki sama Mas Izak nih bisa klop lah gitu di awal-awal gimana? Mungkin aku mau jawab dari perspektifku kan, mungkin cara dia klop sama aku sama dia kan beda ya. Cuman kalau aku dari awal emang jujur, pas aku masuk teknik tuh aku merasa aku nggak paling pinter di sini, terutama IT kan. Jadi aku punya urge untuk at least kalau nggak pinter aku duduknya paling depan biar ada pressure ketemu guru, ketemu dosen sorry, dan di depan kan juga kayak kanan kirinya kan rajin ya. Dan di sini aku selalu duduk di depan dulu pas semester 1 semester 2. Jadi kayak aku Izak yang rajin dan emang pinter gitu di IT, sedangkan aku yang kayak kayaknya aku perlu rajin deh. Jadi akhirnya di situ aku kayak sering ngobrol sama Izak juga, nanya-nanya. Jadi awalnya bukan dari startup, malah dari tadi nanya kayak kerjaan, tugas dan segala macam. Terus akhirnya kita ikut lomba dan ada satu organisasi yang nge-push kita untuk kerjasama. Mungkin di bagian organisasi tersebut, event tersebut, mungkin Izak bisa jelasin lebih detail dari perspektifnya dia. Oke.
berarti dulunya awalnya Mas Zaki mungkin tanya-tanya gitu ya sama Mas Izak mengenai tugas gitu gitu ya. Oke, silakan Mas Izak. Oke, ya mungkin sedikit nambahin ya, cerita dikit. Jadi kemarin itu tahun lalu sih lebih tepatnya, itu dari departemen kami, itu kan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi ya di UGM itu ada kegiatan 5 tahunan, ulang tahunnya DTT, itu Lustrum namanya. Nah di event itu kebetulan saya juga ambil posisi di koordinator website development kan. Itu sebenarnya kita emang inisiatif sih bantu di website development. Kebetulan kayak waktu itu kan Arak Nova belum jadi ya Mas. Nah itu kayak kita kayak mulai belajar di situ, dan di situ tuh sebenarnya inisiatifnya bareng dibikin sama saya sama Zaki tadi. Nah sebenarnya kita tuh ketemunya tadi seperti singgung di lomba ya, dan kayak di lomba itu sih Zaki ini kayak pengen ngajakin mau nggak kalau kalau misalnya kita bikin startup nih. Nah sebenarnya kan saya sama dia cuma tahunya di kelas ya, kayak tadi cuma dibilang kayak katanya mata kuliah itu kayak cuma sebenarnya itu nggak pernah yang bukan yang teman kenal secara personal segala macam, bukan yang teman deket juga gitu. Jadi sebenarnya tuh sebenarnya satu hal positif juga. Kenapa? Karena jadinya kita tuh bisa lebih profesional di awal gitu kan. Jadi nggak Oke. kayak kayak apa namanya, kalau mungkin udah deket kayak jadi kayak terlalu lepas gitu kan mungkin ya. Nah Hmm. terus akhirnya memutuskan buat oke. Terus habis itu kita mulai deh di tadi yang apa namanya, kita trial di event Lustrum itu gitu sih. Tapi nanti nggak lancar juga sebenarnya apa relasinya. Nah itu mungkin ada cerita lagi sih nanti yang bisa diceritain kayak gitu. Berarti awalnya dari event 5 tahunan itu sebenarnya ya. Ya betul betul Mas. Oke. Nah, mungkin ini saya ingin tanya lebih detailnya nih Mas Izzak atau Mas Zaki nih ya. Walaupun sebenarnya memang dari event 5 tahunan gitu ya, tapi mungkin Mas Zaki ya, yang mungkin memang ada ide awal untuk mendirikan startup ini gitu. Nah, apa sih sebenarnya motivasi Mas Zaki atau mungkin juga bisa nanti Mas Izzak ya, kenapa mau ikutan gitu ya? Memulai startup ini di usia muda gitu. Padahal misalnya kalau misalnya kita lihat teman-teman IT yang lain mungkin mereka akan memperkuat keilmuannya gitu ya, mungkin ikut belajar di luar sana, ikut magang dan sebagainya. Mungkin mereka berpikiran kayak gitu ya, ngapain saya ngabisin dulu waktu itu, mending saya fokus belajar, saya tingkatkan IPK, nanti bisa kerja di perusahaan yang bagus. Nah, dari Mas Zaki sama Mas Dita gimana nih? Kok bisa kepikiran untuk mencoba mendirikan startup di situ? Mungkin ya tadi balik yang kayak pertama tadi awalnya emang mungkin skill setku lebih ke arah bisnisnya, dan yang kedua adalah sebelum aku masuk ke kuliah itu kan 2022 2019 pandemi itu, dan pandemi kan sekitar 4 tahunan. Nah di situ tuh Iya, aku nyadar kayak waduh, selama aku hidup remaja ini kayak aku tidak punya sesuatu yang dibanggakan, kayak hidup gini-gini aja nggak pernah nyoba tantangan yang besar dan untuk ngecoba hal-hal baru lah. Nah di sini mumpung aku pandemi juga merasa ada ke regret, merasa kayak oh aku buang-buang doang waktuku nggak mencoba hal yang aku pengen coba. Yang kedua aku juga di sini juga belajar ngoding juga kan, jadi kayak di sini oh ada arahnya, ada tujuannya. Dan tadi yang ketiga adalah aku ketemu orang, ada beberapa orang, jadi nggak cuma satu dua yang oh kan kamu anak IT nih, kenapa nggak coba bikinin A B C D E. Aku nggak bisa, tapi temanku yang kanan kiri kan pada bisa ya. Nah di situ mungkin adalah drive pertama aku untuk ya udah deh, kita masih kuliah, kayak menurutku I got nothing to lose juga. Jadi mungkin if you want to start, harusnya startnya sekarang gitu loh. Kalau aku dari urgensinya itu, karena mungkin kalau yang lain kan mereka mah perdalam dulu. Sedangkan aku merasa resortnya sekarang. Aku kenal orang-orang IT-nya sekarang. Jadi aku merasa start early, fail early, ada lebih banyak belajar di awal daripada nunggu belajar akhir-akhir nanti. Kalau aku sih gitu. oke. Berarti dari Mas Zaki sendiri sebenarnya nggak masalah gagal dulu banyak di awal, nggak masalah gitu ya. Banyak banget gagal di awal. Kayak pertama kali ngejalan itu sudah setahun, oh banyak banget, kayak bisa nggak bisa dihitung jari itu. Mungkin nanti Izak juga bakal cerita keluh kesahnya ya. Jadi kayak tapi at least end kita belajar. Gagalnya kan di awal ya. Jadi kayak kita gitu. Oke. Mungkin Mas Izak bisa nambahin mungkin ya. Silakan. Oke, jadi sebenarnya alasannya kenapa ya? Karena justru kayak tadi yang Mas Nadi bilang, kebanyakan mahasiswa mungkin lebih cenderung untuk belajar aja nih teknisnya, memperbanyak portofolio ya ibaratnya, dan biar mungkin pikirnya adalah nanti kalau masuk ke korporat itu gampang gitu kan. Kalau menurut saya pribadi sih justru karena banyak yang berpikir seperti itu nih, makanya saya harus bisa jadi berbeda gitu kan. Kalau saya Oke. kayak mereka, saingannya sama mereka juga kan. Nah jadi gimana Oke, oke. caranya supaya kalau misalnya saya interview, ini nih yang membedakan saya sama mereka apa nih. Nah jadi kalau saya sendiri Hmm. sih ngerasa dengan kesempatan mencoba startup ini, itulah yang bisa membuat value saya berbeda itu kalau secara personal ya. Nah terus
saya juga kebetulan ada beasiswa namanya Karya Salam 4, dan situ salah satu yang di trendingnya itu adalah kayak entrepreneurship gitu. Nah, terus kayak sempat dibahas gini nih, kalau misalkan ada satu orang yang ketika pandemi dia itu justru nggak kuliah, tapi dia itu malah memilih untuk, ya karena dia merasa kuliah di sama pandemi itu nggak efektif, dia memilih untuk bikin kayak bisnis. Nah, meskipun bisnisnya gagal, waktu dia kayak melamar kerjaan gitu, itu CV-nya lebih tinggi nilai. Kenapa? Karena dilihat bahwa beliau ini orang yang bisa mengambil kesempatan nih, kayak nggak cuma mau ikutin arus orang yang biasa-biasa aja, tapi ternyata dia bisa make something gitu. Jadi kayak menurut saya sih, dengan apa ya, dengan ada kesempatan ini tuh lebih membuat ada value yang unik sendiri sih kalau untuk saya pribadi, kayak gitu sih Mas. Oke, siap Mas Izak. Nah, saya penasaran begini nih Mas Izak sama Mas Zaki. Oke, mungkin dari awal lustrum tadi Mas Izak sama Mas Zaki kepikiran untuk bangun startup ini gitu ya. Tapi setelah mungkin startup ini didirikan, apa yang menjadi tantangan terbesar nih, menurut Mas Zaki sama Mas Izak untuk bisa startup ini dapurnya ngebul? Nah, itu silakan mungkin, silakan. Mungkin dari aku juga kayak tadi ada keresahan. Yang pertama adalah karena kita mahasiswa dan ini kita salah satu program studi yang agak susah juga IPK-nya. Dosen-dosennya ngasih nilainya agak susah. Itu yang pertama, itu concern yang paling pertama harus diimbangin, di mana kita ngeyakinin orang tua bahwa kita kan bikin usaha, kita bikin bisnis, takutnya nanti orang tua skeptis kan. Loh, ini udah dibayar UKT kok malah nggak itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling susah adalah 3 bulan pertama tuh kita sama sekali nggak dapat klien. Satu, klien saya kakak saya sendiri. 3 bulan pertama karena yang susah adalah ini Mas, karena kita juga nyadar reputasi kita tuh ibaratnya kita masih belum 20 tahun, bahkan kita masih 19 tahun, kita masih bocah dan kita dituntut profesional kayak orang-orang yang perlu jadikan kan kayak ini emang bisa masih bocah segala macam. Dan di situ adalah satu concern kita juga dituntut untuk harus profesional. Dan yang ketiga yang saya rasakan tuh mungkin juga Izak ini bakal ke Izak juga sih, kayak beberapa hal yang kita lakukan tuh komunikasi untuk dari klien ke kita, terus dari kita ke developer juga susah. Kliennya agak mungkin kadang-kadang juga dapat gaptek yang nggak terlalu paham teknologi, sama program kita juga individualis, beberapa yang kayak kurang komunikasi lah, sesuai ada beberapa stereotipnya. Itu dari keresahanku sih. Mungkin kalau Izak bisa diperjelas juga keresahannya. Oke, silakan Mas Izak. Oke, jadi tadi yang disinggung itu adalah komunikasi dengan klien ya Mas. Jadi di dunia teknologi itu kan terminologinya banyak ya, apalagi coding segala macam itu banyak banget terminologi teknis yang diketahui sama anak-anak IT kan. Nah, kadang-kadang itu apa ya? Karena tadi kan yang seperti singgung di awal adalah kita tuh membangun startup supaya bisa belajar komunikasi nih. Nah, nggak semua terminologi itu harus masuk ke klien gitu. Nah, kalau misalkan sampai masuk ke klien itu kadang-kadang bisa jadi bingung, terus kayak malah bertanya-tanya dan segala macam. Nah, itu beberapa kali kita miskomunikasi dengan klien karena itu. Jadi kayak lama-lama kita belajar gimana sih caranya kita itu mempunyai teknologi yang advance gitu kan. Tapi kita harus presentnya dengan cara yang simple. Kenapa? Karena mereka kan cuma tahu apa yang terlihat di depan, mereka nggak tahu apa yang di belakang gitu kan. Dan gimana caranya kita tuh bisa market kalau emang kita tuh advance-nya seperti ini gitu. Karena kan mereka kan nggak tahu ya background-nya seperti apa. Itu mungkin masalah yang disebutkan dia komunikasi sama klien. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi, ini yang paling susah lagi sebenarnya ini sih Mas. Saya sama Zaki itu beberapa kali di awal malah terus beberapa kali berantem Mas, karena kayak ya kan beda background. Jujur aja kayak kalau saya sendiri ngerasanya kayak ngobrol sama Zaki itu lebih susah daripada ngobrol sama pacar Mas, karena kayak lebih banyak kayak perbedaannya gitu. Jadi kayak itu yang harus gitu. Oke. Dan mungkin saya nambahin juga karena memang mindset kita tuh agak beda Mas. Kayak dia tuh memiliki jiwa sosialis, dia mau merangkul, sedangkan saya cukup orangnya cukup rigid objektif. Jadi kayak harusnya gini. Tapi dia juga kan ngasih keluasan, dan dia juga orangnya sangat teknis banget, sedangkan aku fokusnya lebih ke bisnis. Tapi memang kan kalau mau berkembang memang harus ada perbedaan ya untuk saling melengkapi. Karena perbedaan tersebut banyak banget gesekannya Mas. Jadi kayak harusnya aku pengennya gini dan dia pengen, kayak ada dua kepala gitu sih. Iya. Ini menarik sekali sebenarnya, karena memang kalau kita lihat dari Mas Zaki sama Mas Izak nih, sobat Mari Belajar ya, ini dua orang yang latar belakangnya sebenarnya walaupun sama-sama IT tapi pemikirannya berbeda ini sebenarnya ya. Nah, ini kalau dalam startup itu memang harusnya memang seperti itu ya. Mending kita tinju-tinjuan di depan,
antar kita dibandingkan nanti di depan klien gitu kan. Mending kita dulu yang harus jontos-jontosan gitu ya. Nah, saya penasaran begini nih Mas Izak sama Mas Zaki. Gimana nih cara Mas Zaki, mungkin bisa di spill ya caranya nih. Mungkin Sobat Mari Belajar banyak yang nanya nih. Gimana cara untuk dapatin klien? Nah, eh, ini yang mungkin bagi Sobat Mari Belajar yang ingin buka startup gitu ya, atau yang mau mendirikan startup gitu. Nah, mereka tuh masih kebingungan nih. Oke, mereka mungkin punya skill, ada yang ahli di bisnisnya, ada yang ahli mungkin di, atau misalnya di bidang lain yang mungkin ahli di bidangnya masing-masing. Tapi mereka masih bingung nih, cara dapatin kliennya gimana supaya nanti ini stable nih startupnya, nggak cuma anget di awal, tapi nanti di akhir malah melempem gitu ya, atau istilah lainnya malah bangkrut lah, tuh, gulung tikar. Nah, ini gimana nih kalau Mas Zaki? Mungkin aku menjawab dulu, mungkin ada ditambahin lagi seperti sama Iza, karena di sini juga mostly kayak client engagement dan external sales marketingnya lebih ke arah aku. Nah di situ emang susah banget mas. Di sini mungkin aku bisa kasih ke tips teman-teman mari belajar pun, menurutku tipsku tuh bukan paling valid gitu. Mungkin pengalaman beda-beda, dan di sini aku mau nyoba ngasih tips dari pengalamanku sendiri dulu. Untuk yang pertama adalah, ya tadi aku udah bilang mention di awal bahwa kita ini reputasinya cuma bocah umur 19 tahun kuliah, suruh ngedapetin project klien yang profesional. Maka dari situ awal-awal emang beberapa klien kita tuh mostly kenalan. Itu awalnya gitu aja. Dapat kayak kita kan Januari 2024. Sebenarnya idenya udah dari lama, cuman buka bikin IG, bikin publishing marketing, mulai nge-sales, ngeluarin duit itu mulai Januari. Dan itu 3 bulan pertama kakakku, terus kemarin besar juga berapa tuh dari teman-teman doang yang pengen bikin website. Dan kita jujur di awal tuh masih underpaid banget. Karena kita nyari portofolio kan. Kita harus membuktikan dulu bahwa kita tak pernah bisa bikin itu. Jadi mungkin yang paling susah tuh momentum di awal dulu. Dimana kita bisa meyakinkan klien bahwa kita tuh punya punya portofolio lah. Jadi mungkin kalau teman-teman mari belajar mau bikin sesuatu usaha dan bikin klien, mungkin satu dulu itu meyakinkannya dulu aja sih, dari pengalaman-pengalaman, dari portofolio, dari hal-hal yang udah pernah dibikin. Walaupun mungkin di awal tuh belum terlalu banyak, tapi satu-satunya cara lewat pengalaman kita dari yang kecil-kecil dulu. Kalau itu dari saya, mungkin dari Cep. Oke, berarti Mas Zaki, bentar Mas Zaki. Berarti bagi Mas Zaki sebenarnya cara untuk mendapatkan klien pertama itu harus banyak portofolio gitu. Sama satu lagi, nggak punya malu mas, karena dulu saya juga bahkan kayak organisasi-organisasi saya chat-chatin semua. Emang diambang desperate dan tidak punya malu juga sih. Kadang-kadang ada kayak organisasi saya pitching kayak aja ngobrol beneran. Bahkan saya juga pernah kan ada browser juga kayak ngasal beneran. Ya, jadi nggak bakal ada yang datang kalau kita nggak ngejar kan. Jadi dulu bahas sebenarnya pertama portofolio, reputasi dulu, kompetensi kita dulu apa, kita dan yang kedua masih muda, jangan terlalu banyak gengsi sih. Saya kayak sales brand walaupun nah itu ya sebenarnya mari belajar ya. Walaupun saya Oke, berarti portofolio dan jangan gengsi. Nah ini nih anak-anak muda Gen Z ini agak-agak susah nih. Gengsi ini masih terlalu tinggi biasanya ya kadarnya dibandingkan portofolionya biasanya ya. Oke, mungkin Mas Izak gimana Mas? Oke, kalau dari saya sendiri sih sebetulnya yang paling penting itu adalah kita daripada terlalu banyak. Mungkin di awal kita bakal butuh customer, tapi kan di awal pasti nggak banyak ya customer, kayak baru sedikit. Nah, itu sih saya lebih cenderung merasa bahwa customer yang baru ini, itu tuh yang baru-baru kita dapetin, itu tuh kita harus maksimal, kita harus all out. Nah, kadang-kadang tuh kita tuh terjebak di bisnis itu pengennya dapat duit doang gitu kan. Nah, kayak kita tuh nggak pengen mikirin satisfaction gitu. Nah, akhirnya apa? Ya mungkin dapat 1, 2, 3 dapat, tapi habis itu pasti berhenti gitu, kayak udah nggak ada lagi, dan kita tuh bingung lagi, kita harus cari muka lagi untuk orang-orang baru. Padahal yang paling penting dalam marketing itu adalah, yang paling berefek itu adalah word of mouth gitu loh. Kayak berapa kalau misalkan kita mau makan nih, kayak berapa sering sih kita tuh milih makanan tuh bukan karena kita cari tahu sendiri, tapi kayak ada yang bilang nih enak nih di sini nih, atau kayak misalkan barang ada nih, barang ini bagus, kita naik rekomendasi kan. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan emang kita mau punya banyak customer, kita tuh nggak mikirin banyak banget. Kita lihat aja berapa market sekecil apapun ya, kita ambil dulu. Kita harus all out sama mereka. Dan kalau mereka udah satisfied, mereka tuh akan pasti rekomend. Dan itu tuh terjadi gitu. Kayak kemarin kita tuh punya beberapa customer yang dia tuh ada yang beli lagi, ada juga yang akhirnya bisa refer ke yang lain. Dan menurut saya sih itu yang paling ini ya, yang paling harus diterapkan kayak gitu sih, Mas.
Oke, siap Mas Izak. Oh, bagus nih ya. Jadi memang berarti fokus ke quality, nanti biarkan kualitas ini berbicara ke orang lain. Gitu ya Mas Izak ya. Ya, betul, betul, Oke. Mas. Nanti Nah, kualitasnya ngikut sendiri. siap, siap. Oke, nah ini saya penasaran nih. Saya yakin Mas Zaki dan Mas Izak nggak mungkin bisa langsung bangun startup aja gitu ya. Atau misalnya dengan PD-nya langsung jalan melenggang dengan membangun startup ini gitu. Saya ingin nanya nih, kira-kira Mas Zaki sama Mas Izak ini ada mentornya nggak sih? Kenapa kalau ada misalnya kok bisa menjadikan beliau ini mentor gitu? Nah, mungkin bisa cerita dulu. Oke, mungkin dari aku bridging, mentornya tuh ketemunya mulai dari Ijak dulu. Jadi ada namanya, kita kan teknologi informasi 2010, 2022 sorry. Ada namanya Betul. Mas Trias Nurrohman, dia mungkin juga Mm-mm. Pak, dia itu kayak semacam CEO-nya VWeb, dia udah punya kantor di Jakarta Selatan dan segala macam. Dan dia Mm-mm. itu pas itu nge-approach si Ijak karena Ijak ngurusin salah satu eventnya. Dia kan Zak. Jadi kayak ngasih ID card dan di situ dia juga kayak sebenarnya kita udah jalan duluan. Terus dia ngelihat kita terus kayak oh ini juga ada yang kayak jadi dulu pas dia zaman dulu dia masih kuliah, dia ngeliat kesamaan kayak dari kita gitu loh. Jadi kayak dia nge-approach, dia Mm. ngobrol, terus dia ngajak Zoom meeting. Terus kemarin pas dia kan di Jakarta, pas dia ke Jogja, dia mampir ke kampus kita ke kayak semacam co-working kita dan kita ngobrol-ngobrol di situ sharing. Nah mungkin Ijak tahu pengamalan yang lebih deket lagi ke pas Mas Trias. Oke, silakan Mas Izak. Ya, jadi ya mungkin tadi seperti singgung ya. Jadi Mas Tres ini sebenarnya alumni kita angkatan tahun 2010 kalau nggak salah. Itu tuh ya persis sih kayak kita sempat bikin startup juga. Tapi bukan bukan yang besar kayak buat belajar juga sih lebih tepatnya. Nah, jadi kayak karena kita ngerasa sama, kita sempat ngobrol kayak kita ngobrol, kita tanyakan gimana sih Mas? Karena dia kebetulan sekarang udah megang perusahaan malah dan perusahaannya tuh udah beberapa ada anaknya juga yang Oke, dia di Jakarta gitu kan. Jadi kayak oke. beliau juga sangat-sangat pengen memang pengen bantu startup gitu karena kan dia ngerasa kalau ternyata nggak banyak nih anak-anak muda yang pengen bikin startup jadi dia tuh pengen ngebantu. Nah kalau misalkan dari kami sih kenapa bisa milih beliau ya karena memang satu latar belakangnya maksudnya bukan latar belakangnya maksudnya kayak jalan yang diambil tuh kebetulan sama dan kedua Mm. tuh udah sukses nih berarti kan banyak yang bisa kita pelajarin dari beliau kayak gitu sih. Oke, siap. Nah, ini udah banyak banget nih daging yang kita coba makan dari Mas Izak sama Mas Zaki nih, soal Novi belajar ya. Nah, mungkin berkenaan dengan topik kita juga nih, Mas Zaki sama Mas Izak. Eh, Bagaimana nih cara teman-teman kita yang mungkin, oh oke, mereka udah dapat nih ilmunya dari Mas Zaki sama Mas Izak. Oke, mereka ingin bangun startup juga mungkin ya, mungkin di bidang mereka masing-masing. Nah, di umur mereka yang mungkin masih 20-an seperti Mas Izak sama Mas Zaki, gimana cara bagi waktu kuliah nih sama bisnisnya biar bisa jalan bareng? Nah, itu. Karena takutnya nanti oke fokus kadang itu ada yang dia tuh fokus ke startup, wah, nilainya anjlok gitu ya. Ada juga yang dia itu startupnya ya apa nggak sepenuh hati lah gitu ya. Efeknya apa ya gulung tikar juga nanti jadinya gitu ya. Nah, gimana nih Mas Zaki sama Mas Izak biar nanti bisa balance lah antara dua hal ini? Nah, mungkin aku izin menjawab duluan karena di sini juga kayaknya yang lebih balance si Ijak sih karena dia juga aku lebih sering nanya-nanya tugas ke dia kan. Nah, mungkin dari itu tetap perlu ada sacrifice karena kayak nah di departemen saya departemen teknologi informasi dan TT teknik elektro dan teknologi informasi itu ada namanya semacam co-working space. Itu namanya kontainer warnanya kontainer merah. Jadi kita nyebutnya kontainer merah atau red container. Nah, di Yang situ di itu samping bukan perpus bukan? ya samping perpus Mas. Ya. Oke, saya tahu ya. Oke. Oh, Mas, oh nanti saya juga mau tanya deh Mas Rinaldi itu dari mana tapi belum sempat ya. Nah, mungkin di situ tuh bukannya jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Ih, sampai jam kadang-kadang 10 itu malam ya? kalau kita ya, kadang-kadang kalau kita ada klien atau kita ada kesibukan, kita tuh datang pagi udah nge tempat. Jadi kita naruh tas. Gak tahu itu sebenarnya boleh apa enggak. Jadi nggak ada satu ruangan khusus kayak ruangan kecil yang itu ini berarti dari kayak kantor kita lah. Kita naruh tas. Kadang-kadang yang Oke. ada yang kelasnya pagi, saya kelasnya agak agak siangan dikit. Nanti dia datang ke situ. Nanti pas dia kelas saya datang di situ nge-tim. Dan di situ kita juga ada sofanya. Jadi kadang-kadang kalau kita kecapean kita tidur siangnya di situ, tidur sorenya di situ. Emang Oke. harus kalau misalnya di pressure tuh emang harus ada segmennya. Dan kita tuh sampai dihafal sama satpam. Karena jam 10 udah tutup, lampunya udah dimati-matiin sampai mengelihat kecekinnya kita. Itu kita udah ada beberapa yang di situ ngetem. Dan di sini mungkin aku juga mau nonjolin bahwa circle tuh sangat berpengaruh. Karena jujur kita nggak cuma berdua mas, yang dalam kantor itu tuh ada kayak bertiga, berempat, ya kadang-kadang tergantung sih. Tapi kayak ada juga tim-tim kita developer. Dari situ untungnya Hmm. sepassion, satu angkatan, satu jurusan dan tugasnya juga sama. Jadi kadang-kadang di situ sambil ngerjain tugas yang udah selesai, kadang-kadang juga sambil ngerjain kerjaan anak nova.
Dari situ kita jadi banyak sharing, kita nggak sepaneng karena kita juga kadang-kadang sering ngobrol di situ. Jadi kayak tetap perlu ada sacrifice, tapi karena kita mungkin lingkupnya masih satu. Jadi sebenarnya terbagi karena di situ satu, satu membagi prioritas itu adalah tadi circle karena mempengaruhi daily life kita sih, disiplinitas. Kalau dari Jack gimana? Dari Mas Zaki berarti circle ya, tuh dicatat baik-baik ya. Kalau Mas Izak gimana nih? Jadi sebenarnya persona masing-masing ada yang di akademik dia benar-benar all in kayak benar-benar belajar tiap hari. Kalau saya sendiri sih jujur bukan tipikal orang yang belajar tiap hari, justru cenderung yang SKS gitu. Kalau misalkan besok ujian, habis satunya baru belajar gitu, jujur aja. Nah, tapi kalau saya sendiri itu justru lebih mikir, ini kan saya di IT dan saya ngerasa bahwa apa yang saya lakukan di dalam Aracnova ini adalah IT juga gitu. Jadi bukan yang merupakan prodi juga. Nah, bahkan kebetulan aja semester ini nih kebetulan kita itu ada satu matkul namanya pengembangan aplikasi website. Nah, kan itu kan satu jalan ya dengan apa yang saya lakukan di sini semenjak awal semester. Jadi itu malah nggak berasa matkulnya karena emang udah bisa gitu kan. Jadi itu salah satu benefit yang lain. Nah, tapi untuk matkul-matkul yang lain sebenarnya memang cara bagi waktunya lebih banyak yang kita kasih kepada Aracnova. Kenapa? Karena kita punya ada klien, kita terus ada project segala macam, memang begini waktu di situ. Tapi gimana caranya supaya nilai itu nggak ambruk juga ya? Pasti kita nyediain waktu kalau misalkan emang lagi ada tugas besar, kalau misalkan lagi ada ujian ya berarti ada hari-hari emang kita fokusin ke situ. Udah. Kalau misalkan memang ada klien, ya kita siapinnya tuh kayak memang kita bagi aja sih kayak biasanya tuh per hari ada hari yang sendiri khusus untuk akademis, ada hari yang memang bakalan all in, bahkan bisa sampai begadang cuman buat ngerjain proyek customer gitu sih Mas. Kalau dari pengalaman kami. Berarti lebih ke time managementnya gitu ya Mas Izak ya. Betul. Oke, baik Mas Izak. Nah, ini nih apa nih nasihat dari Mas Izak sama Mas Zaki nih untuk teman-teman kita Sobat Mari Belajar yang ingin buka startup nih di usia mereka yang mungkin masih 20-an ya, apa nih yang bisa nasihat atau pesan lah yang ingin Mas Izak sama Mas Zaki sampaikan kepada sobat-sobat kita Mari Belajar. Silakan. Mungkin kalau dari aku dulu, di sini aku nggak mau terlalu sok tahu karena jujur dalam pengembangan startup ini emang susah. Tapi aku juga merasa ada beberapa luck, ada beberapa keberuntungan, ada beberapa dua ibu kita yang menyertai kita gitu. Jadi kita juga mau, wah ini gara-gara kita sendiri, wah ini gara-gara kerja keras, wah ini gara-gara kita ABCD ya. Cuman di sini emang kalau dari saya tadi yang udah sempat aku mention itu adalah pertama, aku masih muda. Aku merasa aku belum berhak untuk gengsi. Aku merasa aku masih punya waktu. Kalau gagal, ya udahlah ya. Masih sebelum kerja kan, kalau misalnya kita udah lulus ya kerja kan, faktor untuk kegagalannya akan lebih mahal rasanya. Karena kan kita punya tanggung jawab segala macam. Untuk sekarang kayak masih kuliah. Kalau sama saya masih melakukan tanggung jawab kuliah saya dan saya punya masih spare part. Dari situ mungkin waktu saya mau saya gunakan untuk kepada hal-hal yang selalu ingin dicoba. Nah, di situ mungkin adalah satu, pertama tadi nggak boleh gengsi, yang kedua juga harus siap-siap menjalani kegagalan yang sangat banyak. Dan ini kalau misalnya dijabarin kegagalan kita aku sama Izak tuh mesti banyak banget lah. Cuman tadi harus tetap stay on track dan ada punya purpose-nya. Mungkin kalau dari aku juga. Oke, Mas Zaki. Mas Izak nih gimana Mas Izak? Pesan sama apa namanya nasihat nih untuk sobat mari belajar nih yang ingin membuka startup juga di umur mereka yang masih awal-awal 20-an gitu. Silakan Mas Izak. Oke, jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri sih mungkin ada yang agak apa namanya peribahasa yang agak terkenal itu bukan peribahasa ya, misalnya contoh yang terkenal tuh kayak burung. Itu kalau punya anak itu anak-anak burung itu nggak diajarin terbang kayak ngeliat ibunya terbang, tapi dijatuhin kayak masih muda dijatuhin dari sangkar. Nanti kalau misalkan dia jatuh mau gal apa enggak mama pasti terbang sendiri, itu satu. Dan yang kedua itu kalau dia itu ada yang namanya metodologi belajar AI yang disebut sebagai reinforced learning, dimana konsepnya itu adalah AI itu dibiarin salah, nanti kalau dia banyak salah dia akan dipunish sampai lama-kelamaan dia akan sempurna sendiri. Nah, menurut saya itulah yang terjadi juga di Aracnova. Kita tuh nggak boleh takut gagal, dan kita tuh nggak perlu apa ya nggak perlu berpikir bahwa kita pasti berhasil gitu. Nah, menurut saya itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak takut gagal,
kan udah biasa aja gitu. Ide yang kita punya di awal itu tuh belum tentu ide yang bakalan jadi booming. Bisa jadi tengah-tengah itu bakalan ada yang masuk, ada kayak klien yang masuk, terus kayak ada potensial market yang masuk yang akhirnya membuat itu, oh ternyata ada ide yang lebih bagus ya. Kita kayak shifting gitu dari ide pertama ke ide Oke, berikutnya. oke. Jadi kayak selain kita harus ngabisin jatah gagal, kita juga dapat nih ide itu bakalan jalan sendiri gitu. Jadi kayak nggak harus langsung sempurna di awal, kita tinggal jalan aja. Itu bakalan building brick sendiri sih kalau dari Oke, saya. siap. Pertanyaan terakhir nih, Mas Izak, Mas Zaki. Bagi Mas Izak, Mas Zaki, untuk startup Mas Izak sama Mas Zaki nih, Arak Nova. Di mana Mas Izak sama Mas Zaki melihat startup Mas Izak sama Mas Zaki dalam 5 tahun ke depan? Silakan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sangat cocok karena tadi tim internal manajemennya Arang Nova ini pada baru rapat dan kita juga kan kita habis UAS, kita mau balik ke tempatnya masing-masing dan kita juga harus nyariin satu visi. Untuk 5 tahun ke depan, jujur aja aku ngerasa kalau misalnya bisnis ini mungkin ke arah bisnis model ya. Nanti kalau Jejak mungkin ke arah teknis segala macam. Kalau di bisnis model saya merasa kalau misalnya, aku merasa kalau misalnya ini masih kita cuma jasa website doang, kita kemarin besar bakal mati. Aku langsung ngomong di awal karena aku nggak mau sugar coating dan segala macam. Hmm. Maka dari itu kemarin besar kita harus realistis aja karena kan kalau misalnya kita lulus nih dengan startup kita gini, kita kalau sekarang kan kita untung tapi untuk duit jajan ya, bukan untuk menjalani Iya, kehidupan karena kita nggak oke. dituntut untuk menghidupi diri. Nah, kalau misalnya kita masih dengan budget segini-segini aja, kita pasti banyak banget orang-orang kayak aku mungkin atau Ijak yang mesti setelah lulus CV kita alhamdulillah mungkin udah bagus ya. Jadi kita tergiur untuk ke PT-PT, ke BUMN, ke perusahaan Heeh. ke apa namanya, ke startup-startup gede yang kayaknya wah Mm-mm. kayaknya bebannya nggak sesusah kita. Di awal fresh graduate udah gajinya udah gede dan itu adalah hal yang aku mau coba terapin untuk visionku 5 tahun ke depan. Dimana kalau Mm-mm. bisa 5 tahun ke depan targetku bahkan setelah lulus kalau bisa sekitar 4 sampai 5 orang inti dari Arak Nova tuh at least sudah bisa digaji di atas UMR dan kita bisa menyaingi untuk opsi kalau misalnya disuruh orang tua kita. Kan mesti orang tua kita nyuruh ya udahlah nyari yang kerjaannya udah pasti tetap dan duitnya Mm-mm. juga gede. Kan bisnis kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang banyak sekarang. Nah, itu adalah salah satu Oke. hal yang aku kejar sebelum lulus. Itu bahkan bukan 5 tahun ke depan berarti sekitar 3 tahun, 2 tahun ke depan lagi. Jadi itu ngejar. Mm-mm. Kalau dari bisnis model ya kita coba nyariin ganti shifting dan kita juga bakal insya Allah 2025 udah nyiapin untuk bikin produk juga mas. Jadi kayak selama ini kan Oh, keren nih. kalau Sip. misalnya selama ini kan kita website datang ngerjain untuk klien kita lepas. Sekarang kita nyadar oh ada Ah. berapa website yang tadi isi Izak sempat mention karena ada berapa ide yang datangnya di awal. Terus kayak oh ya juga ya Hmm. website yang untuk ini yang benar termodulisasi, terotomasi untuk ini kita bisa ngerjain tapi kok belum ada. Atau mungkin ada tapi Hmm. kompetitornya mahal banget atau mungkin di Indonesia belum ada. Hmm. Dan itu adalah hal-hal yang kita mau fokusin. Jadi untuk 2025 insya Allah kita mencoba ngebayangin 3 web apps, aplikasi produk kita. Gitu. Kalau dari apa ya? Oke, sip. Mungkin nanti saya bisa uji coba demo ya untuk produknya nih Mas Zaki ya. Oke, Mas Izak, gimana nih Mas Izak? 5 tahun ke depan, staff Arak Nova gimana nih bagi Mas Izak? Ya, banyak tadi yang mungkin disebut sama Mas Zaki. Mungkin kalau dari saya sih lebih ke harapan inovasi ya Mas. Kalau Arak Nova itu kita bakalan belajar lebih banyak tech-tech. Kita nggak tahu nanti di depan itu bakalan apa. Karena jujur aja, seingat saya 10 tahun yang lalu Instagram tuh masih belum se-booming sekarang. TikTok belum ada. Jadi kita nggak tahu 10 tahun lagi ada apa, 5 tahun lagi ada apa. Yang pasti kita akan riding the tech. Ya kalau bisa kita improve menggunakan AI dan segala macam, kita bisa coba lebih banyak yang kita bisa pelajarin. Jadi harapannya kita bisa harness lebih banyak teknologi dan kita juga bisa lebih banyak bantu uh, semua customer kita buat terdigitalisasi mas. Itu sih kalau dari harapan dari saya gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat Mas Zaki, Mas Izak yang luar biasa nih. Rekan-rekan ya, saya berbicara dengan orang yang masih umur 20 tahun tapi pengalamannya ya cara penyampaiannya luar biasa bagus sekali ya. Jadi mungkin saya coba rangkum sedikit aja rekan-rekan ya dari apa yang sudah kita bahas tadi dengan Mas Izaki dan juga Mas Izak bahwasanya mendirikan startup di awal 20-an ini bukan sesuatu hal yang salah gitu ya. Saya pernah dengar juga istilah dari beberapa sumber dan juga tadi juga disebutkan sama Mas Zaki sebenarnya. Habiskan dulu kegagalan di usia muda biar nanti di usia
yang mungkin sudah agak matang, kita udah menghabiskan kegagalan yang banyak dan tinggal lagi yang kesuksesan gitu ya. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang sobat mari belajar yang ingin mendirikan startup di umur 20-an, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk memulai gitu ya. Teman-teman kita Mas Zaki sama Mas Izak udah memulai gitu ya dan mereka sudah melihat hasilnya bagaimana dan bahkan sudah menghasilkan revenue sendiri gitu ya di perusahaan mereka, bahkan bisa untuk ya minimal untuk kita di kampus gitu ya udah sangat cukup sekali seperti itu. Nah, nasihatnya rekan-rekan, jangan lupa untuk bagi waktu sebaik mungkin antara kuliah dengan juga startup. Rekan-rekan nanti jangan sampai juga nanti startupnya jalan tapi kuliahnya malah nggak selesai-selesai. Dan juga nanti pesan dari Mas Zaki juga tadi ya, usahakan nanti circle teman-teman. Nah, ini penting ya, circle ini sangat mempengaruhi nih. Gimana nanti rekan-rekan bisa menyelesaikan kuliah juga dan juga bisa membuat startup kalian bisa jauh lebih baik. Dan jangan gengsi menjadi orang yang mau mulai di startup ini. Mungkin itu saja rekan-rekan. Terima kasih buat Mas Zaki, Mas Izak ya atas waktunya dan pengetahuan yang sangat berharga sekali buat Sobat Mari Belajar semua. Dan juga terima kasih nih bagi Sobat Mari Belajar yang sudah mengikuti keseruan hari ini. Jangan lupa untuk bergabung dengan kami di episode berikutnya di Meja Belajar. Sampai jumpa lagi dan selamat belajar semua. Sampai jumpa, dadah. Thank you semua Mas Zaki, Mas Izak.